Perkenalkan, saya Adriawan Sair, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Sinjai. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 22 pembelajaran sosial emosional terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Ya, Pak. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Pak. Siapa? Ahmad Fauza ya. Siapa lagi? Ahmad Fauza kenapa? Sakit. Kemudian yang satu siapa tadi? Nur Fazira kenapa? Sakit. Jadi dua orang ya, temannya sakit. Kita doakan temannya yang sakit semoga cepat sembuh dan bisa kembali bergabung dengan kita semua belajar di kelas ini. Amin. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita kita akan memfokuskan perhatian kita. Silakan duduk dengan tenang semuanya. Jangan bersandar di di kursi, kemudian letakkan tangan di atas kedua pahanya, tangan di atas kedua paha, kemudian jangan bersandar. Jadi sekarang kita akan memfokuskan dulu supaya kita nanti akan lebih mudah menangkap pelajaran kalau kita lebih fokus. Sekarang tarik nafas perlahan-lahan, rasakan nafas yang kita tarik itu adalah segar, kemudian kita hembuskan perlahan-lahan, kita merasakan bahwa nafas yang kita hembuskan itu hangat. Diulangi lagi, tarik nafas yang segar, kemudian kita hembuskan. Sekali lagi tarik nafas, rasakan bahwa nafas yang kita tarik itu adalah energi positif yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian keluarkan lagi, itu adalah energi-energi negatif yang kita buang. Oke, baik, selesai. Ini kita akan belajar hukum Newton. Tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi penerapan prinsip hukum pertama Newton dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Oke, sudah ya. Yang ketiga lagi, mengidentifikasi penerapan prinsip hukum ketiga Newton dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulangi, yang ketiga, mengidentifikasi prinsip hukum ketiga Newton dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi anak sekalian, kita tujuan pembelajaran dan kita sekarang akan bekerja secara berkelompok. Nanti saya akan membagikan ini LKS nanti, kemudian itu akan kita selesaikan beberapa kasus dalam kita akan selesaikan secara berkelompok. Nanti setelah selesai kita akan berdiskusi, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kemudian nanti terakhir kita akan membuat kesimpulan dan melakukan refleksi terhadap pelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini. Baik, jadi anak sekalian, mungkin kalian biasa naik mobil semuanya? Ya, pasti semua sering naik mobil. Kalau kita naik mobil di jalan yang lurus misalnya, kemudian sopirnya melajukan mobil dengan kelajuan yang sangat tinggi, kemudian tiba-tiba depan ada orang yang melintas. Apa yang akan dilakukan oleh sang sopir? Ya kan? Ya, menginjak rem. Kalau sang sopir menginjak rem, menurut kalian apa yang kalian rasakan? Apa yang terjadi pada kalian waktu itu? Ya, tubuh kalian akan terdorong ke depan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, tidak perlu dijawab, nanti jawabannya kita akan dapatkan setelah kita
selesai mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik, anak sekalian, kemudian di pelajaran sebelumnya kalian sudah belajar gerak lurus ya? Masih ada yang ingat apa itu gerak lurus? Gerak lurus berarti lintasannya itu lurus. Jadi gerak juga benar pada lintasan lurus. Itu gerak lurus. Kalian, sekarang saya akan membagikan LKS yang akan kita selesaikan secara bersama-sama. Jadi silakan dibaca, diamati, ada petunjuknya jelas. Kemudian kita berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Kita selesaikan. Kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan pada saya, silakan. Jadi anak sekalian, di situ ada gambar-gambar. Kemudian di gambar itu, dari gambar itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab. Kemudian anak sekalian, saya juga akan membagikan video. Silakan dibuka di grup WA-nya. Yang suka melihat gambar silakan bisa melihat gambar di situ. Yang suka mengamati video silakan. Kemudian saya juga akan membagikan voice note. Yang suka mendengarkan itu silakan menjawab pertanyaan itu berdasarkan voice note atau video yang saya bagikan. Oke. Apa namanya? Di kelompok 1 itu yang kelompok visual bisa melakukan mengamati gambar-gambar itu kemudian menyelesaikan soalnya. Kelompok 2 yang audio itu bisa mendengarkan voice note. Kelompok 3 juga audio bisa mendengarkan voice note. Kelompok 4 yang kinestetik itu bisa melihat tayangan di videonya untuk menyelesaikan LKS-nya. Silakan anak-anak sekalian. Oke, baik anak-anak sekalian semua. Setelah saya perhatikan ternyata semua kelompok sudah menyelesaikan pekerjaannya ya. Saya melihat kalian berdiskusi dengan sangat baik dan bisa menyelesaikan LKS-nya, pertanyaan-pertanyaan pada LKS-nya dengan cepat. Oke, sekarang kita akan mendiskusikan hasil diskusi dalam kelompok dari kelima kelompok ini. Diskusinya nanti itu adalah bentuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKS-nya. Sekarang untuk pertanyaan pertama, siapa yang mau? Silakan dari kelompok 1, silakan. Yang besar soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Harta akan menjawab soal kegiatan nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah mobil dalam kondisi diam. Kemudian mobil tersebut diberi gaya seperti pada gambar. Menurutmu apa yang terjadi pada mobil? Diam atau bergerak jelas? Jelaskan. Mobil tersebut diam karena kekuatan dorongan ke arah kiri dan ke arah kanan sama besar. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan kelompok 2 memberikan tanggapan. Saya setuju dengan pendapat kelompok 1. Saya rasa jawabannya benar. Ya. Oke, jadi jawaban dari kelompok 1 sudah tadi, kelompok kemudian ditanggapi oleh kelompok 2. Gimana kelompok lain? Sepakat? Sepakat. Oke, kalau begitu kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Kita lanjut pertanyaan. Baik, sekarang kita melangkah ke kelompok pertanyaan ketiga. Kelompok berapa yang bersedia menjadi relawan untuk menjawab pertanyaan ketiga? Ya, silakan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 3 untuk menyampaikan gambar dua ini adalah pesawat dalam kondisi bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 1 meter per sekon. Kemudian pesawat tersebut diberi gaya seperti pada gambar. Bagaimanakah kecepatan pesawat setelah diberi gaya, sama atau berubah? Jawabannya
Selanjutnya, kecepatan pesawat sama saja dengan kecepatan pesawat sebelum diberi gaya, karena gaya kiri sama dengan gaya ke kanan. Oke, itu jawaban dari kelompok 3. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi jawabannya? Silakan. Ya, kelompok 4. Saya akan menanggapi jawaban dari kelompok 3. Saya rasa jawaban dari kelompok 3 sangat jelas dan saya setuju. Kelompok 4 katanya setuju dengan jawabannya kelompok 3. Kalau kelompok yang lain 1, 2, gimana? Sepakat juga? Ya, kalau begitu kita kasih semangat untuk kelompok 3. Baik dalam sekalian, jadi kita sudah menyelesaikan semua pertanyaan dari materi di LKS-nya, baik hukum pertama Newton, hukum kedua Newton maupun hukum ketiga Newton. Dan semua kelompok sudah menampilkan dan menjawab pertanyaan itu dengan sangat bagus. Kemudian kalian bisa berdiskusi, kalian menyampaikan tanggapan terhadap jawaban dari teman-temannya, itu saya menilainya sangat bagus sekali. Baik, selanjutnya anakku sekalian, kita akan santai sejenak. Saya akan meminta anakku sekalian untuk membuat kolase dirinya. Kolase dirinya itu adalah gambaran dirinya tentang kolase itu, gambaran dirinya bisa kekuatan yang dimiliki, potensi-potensi atau kelebihan-kelebihan yang dimiliki, atau hal-hal yang diminati, atau nilai-nilai yang diyakini. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan topik tentang disiplin berpakaian sekolah. Gambarkan bagaimana diri kalian tentang kedisiplinan berpakaian itu. Kalau ada suka menggambar-gambar, bisa menggambar saya begini, bagaimana setelan dasi saya, pakaian saya. Ya suka menulis saja, menuliskan idenya dalam tulisan, silakan menulis saya begini, silakan. Oke, silakan semuanya. Tentu ada yang lihat gambar, silakan gambar. Ada yang suka bercurhat dengan menulis, ada yang suka bikin caption. Silakan sesuai dengan apa namanya. Oke, silakan sesuai dengan minat kalian semua ya. Ada yang minat dengan gambar, ada yang minat dengan apa namanya, menulis. Jadi tuangkan dalam ide kalian tentang diri kalian. Rasakan bahwa oh sebenarnya saya begini. Tulis apa adanya sesuai dengan yang terjadi, yang ada pada kalian. Jangan melebihkan, jangan menambah-nambah. Ya paling tahu diri kalian adalah kalian sendiri. Disadari dirinya bahwa selama ini saya berpakaian begini. Silakan. Jadi setelah saya berkeliling ke semua kelompok, saya perhatikan bahwa semuanya sudah membuat kolase dirinya, semua sudah menyadari apa yang ada pada dirinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dikurangi dan tanpa dilebih-lebihkan. Jadi dengan begitu kalian bisa lebih menyadari diri bahwa oh ternyata saya begini adanya. Oke. Baik anak-anak sekalian, jadi saya kira rangkaian belajar kita sudah hampir selesai. Kemudian selanjutnya dari semua pelajaran kita dari awal sampai akhir, kita akan membuat kesimpulan. Jadi semua kelompok tentu sudah siap toh untuk memberikan kesimpulan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan yang pertama? Silakan. Oh ya, di kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makfira Ramadhani mewakili kelompok 5 akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula bergerak lurus peraturan akan tetap bergerak lurus peraturan sesuai dengan kecepatan kontan. Oke, kesimpulan yang sangat bagus, saya kira sangat bagus, sudah sangat pas sekali. Dan kalau kita dengarkan kesimpulan dari kelompok berapa? Kelompok 5 itu sesuai dengan hukum pertama. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 5. Kesimpulan yang sangat bagus.
Apabila sebuah benda melakukan gaya mengerjakan gaya reaksi kepada benda kedua, maka benda kedua mengerjakan reaksi kepada benda pertama yang besarannya sama tetapi arahnya berlawanan. Ya, oke. Terima kasih. Kelompok 4 sudah memberikan kesimpulan. Jadi menurut kelompok 4, apabila sebuah benda memberikan gaya aksi kepada benda yang lain, maka benda yang lain itu akan memberikan gaya reaksi kepada benda pertama tadi, besarnya sama, arahnya berlawanan. Oke, baik anak sekalian. Jadi saya kira itu kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Itu mewakili hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Baik, selanjutnya anak sekalian, karena kita sudah membuat kesimpulan, saya akan meminta kalian untuk memberikan refleksi pelajaran kita hari ini. Siapa yang mau memberikan refleksi? Ungkapkan perasaannya. Oke, siapa namanya? Ya, silakan. Salah-salahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintalia akan menyampaikan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena penyampaiannya mudah dipahami serta metode belajarnya juga bagus. Karena dengan berkelompok, kita dapat bertukar pikiran sehingga dapat menghasilkan jawaban yang memuaskan. Ya, oke. Bagus. Oke, masih ada yang lain yang mau memberikan refleksi? Silakan Nak, Ibra Mustar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya merasa terbantu dengan adanya metode pembelajaran ini, dan saya lebih mengerti tentang hukum kegiatan ini dengan adanya sesi tanya jawab atau pembelajaran atau pemberian tugas. Terima kasih refleksinya Nak. Baik anak sekalian, masih ada yang lain? Masih ada? Tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, ya cukup dua itu ya. Oke. Baik, selanjutnya anak sekalian, karena kita sudah belajar, maka terakhir saya akan memberikan tugas yang sederhana kepada kalian semua. Tugasnya adalah bisa ditulis. Tugasnya adalah kalian menjelaskan satu contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira banyak di sekitar kita. Ambil satu contoh. Mau hukum pertama, hukum kedua, mau hukum ketiga, terserah. Nanti jawabannya nanti sesuai dengan kesukaan kalian. Kalau ada yang suka menulis, silakan tuliskan dalam kertas. Kalau ada yang mau menyetor tugasnya dalam bentuk video, silakan buat video. Kalau ada yang mau setor tugasnya dalam bentuk voice note, oke, saya terima semuanya. Jadi 3 bentuk bagian dari tugas yang saya berikan tadi. Bisa tulisan ataupun ilustrasi, gambar, bisa gambar seperti gambar bercerita. Kalau dia suka gambar-gambar, bisa voice note, bisa juga bikin video. Baik, anak sekalian, saya kira untuk pelajaran kita hari ini cukup sekian, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya sudah melakukan aksi nyata pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Beberapa keterampilan sosial emosional yang saya lakukan tadi adalah ketika menanyakan kabar anak-anak, itu adalah bentuk keterampilan kesadaran diri. Kemudian yang kedua, tadi ada 2 orang siswa yang tidak sempat hadir karena sakit dan meminta teman-temannya untuk mendoakan supaya cepat sembuh. Itu adalah bentuk keterampilan berempati. Kemudian yang ketiga adalah tadi saya memfokuskan perhatian anak-anak dengan teknik stop. Itu adalah bentuk keterampilan pengelolaan diri. Dan yang terakhir adalah saya meminta anak-anak untuk membuat kolase dirinya, gambaran tentang dirinya. Itu adalah bentuk keterampilan kesadaran diri. Dari kelima keterampilan sosial emosional, ada 3 yang saya lakukan tadi di kelas.